Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat. Kita berjumpa lagi pada PJJ Kimia. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu untuk KD 3.4 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Sedangkan kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Reaksi kimia berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Misalnya meledaknya petasan itu adalah merupakan salah satu contoh reaksi yang berlangsung dalam waktu singkat. Sedangkan proses perkaratan besi, pematangan buah di pohon, dan fosilisasi sisa organisme itu merupakan contoh-contoh peristiwa kimia yang berlangsung dengan sangat lambat. Larutan teh biasanya dibuat dalam air panas. Karena jika dalam air dingin, sari teh tidak dapat atau bahkan sukar larut dalam air. Pengadukan gula ketika membuat teh manis bertujuan agar gula dapat larut. Penyimpanan makanan dalam lemari es atau freezer bertujuan agar reaksi berjalan lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Makanan yang ditaruh di lemari es mengakibatkan reaksi pembusukan menjadi berjalan lambat sehingga makanan dapat lebih awet. Reaksi kimia dapat dipercepat, dapat juga diperlambat dengan cara memberi perlakuan tertentu. Beberapa perlakuan yang dapat mempengaruhi kecepatan terjadinya reaksi dinamakan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Kita akan mempelajari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Perhatikan percobaan reaksi CaCO3 dan HCl berikut ini. Di sini ada 3 percobaan dengan menggunakan bahan yang sama, yaitu CaCO3 dan larutan HCl. Nah, untuk CaCO3 dapat kita lihat pada tabung 1 itu berbentuk bubuk, sedangkan pada tabung 2 itu berbentuk butiran, kemudian pada tabung 3 berbentuk kepingan. Nah, berdasarkan percobaan tersebut diperoleh data hasil percobaan sebagai berikut. Untuk percobaan 1, bentuk CaCO3 adalah serbuk, di mana larutan yang digunakan HCl konsentrasinya semuanya sama, yaitu 2 molar. Kemudian untuk yang tabung 1, waktu reaksi adalah 5 sekon. Sedangkan pada tabung 2, bentuk butiran dengan larutan HCl konsentrasi yang sama, waktu reaksi adalah 15 sekon. Sedangkan pada tabung 3 itu bentuk kepingan, waktu reaksi yang diperlukan adalah 39 sekon. Nah, maka berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh, maka makin cepat laju reaksinya. Yang kedua, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Perhatikan percobaan reaksi pita magnesium berikut ini. Ini ada 3 percobaan, tabung 1 menggunakan konsentrasi 1 molar, tabung 2 menggunakan konsentrasi 2 molar, sedangkan tabung 3 menggunakan HCl konsentrasi 3 molar. Sedangkan untuk pita magnesium itu semua wujudnya sama, yaitu bentuk pita, ukurannya juga sama. Nah, berdasarkan percobaan tersebut diperoleh data hasil percobaan sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari suatu
pelarut, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, makanan kentang akan lebih cepat masak jika digoreng dalam minyak panas dibandingkan dengan direbus dalam air. Hal ini disebabkan karena suhu minyak panas itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air mendidih. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan gambar percobaan berikut ini. Ini ada percobaan reaksi Na2S2O3 dengan HCl. Bahan yang digunakan adalah Na2S2O3 dengan konsentrasi semuanya sama, yaitu 0,2 m. Kemudian suhunya tabung 1 itu 27 derajat Celcius, tabung 2 37 derajat Celcius, sedangkan tabung 3 47 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan tersebut, data hasil percobaan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk percobaan 1, 2, dan 3 dapat kita lihat bahwa larutan HCl yang digunakan itu jumlahnya adalah sama, masing-masing 10 ml, kemudian konsentrasinya juga sama, yaitu masing-masing 2 m. Sedangkan Na2S2O3 itu juga yang kita gunakan adalah 10 ml, kemudian konsentrasinya juga sama, 0,2 m. Nah, berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa pada percobaan 1, waktu yang diperlukan untuk bereaksi itu adalah 18 sekon, sedangkan untuk tabung 2, waktu yang diperlukan untuk bereaksi itu adalah 9 sekon, sedangkan pada percobaan 3, waktu yang diperlukan untuk bereaksi itu adalah dibutuhkan waktu 4 sekon. Nah, maka berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu bereaksi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Yang keempat, pengaruh katalis. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi atau biasa disingkat dengan EA. Katalis adalah peristiwa peningkatan laju reaksi sebagai akibat penambahan suatu katalis. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi reaksi, tetapi ia tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan bereaksi. Penggunaan katalis tidak akan mengubah entalpi reaksi. Maka dapat kita simpulkan bahwa katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, maka dapat kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Semakin luas permukaan bidang satu, maka semakin cepat laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Semakin tinggi suhu bereaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Yang terakhir, katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Untuk uji kompetensi, silahkan kalian mengerjakan soal pada lampiran tugas. Terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan